Shalom saudara-saudari yang kekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat Tahun Baru Cina untuk kalian yang merayakan Tahun Baru Cina pada hari ini. Dan Sing Nian Mong En. Haleluya. Oke, mari kita memulakan pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari, firman Tuhan dalam buku Mazmur 62 ayat 6 dan 7 mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah adalah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amen. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau gunung batuku. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Dia. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membela
Kerana Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengatakan, Roh Kudus, kami merindukan Engkau. Mari urapi kami, Roh Kudus, dengan urapan yang baru. Haleluya. Come Holy Spirit. We need your anointing, Lord. Holy Spirit. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your heart. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari stand katakan dari mulanya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, ku rindu. Mari urapi. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu.
kekuatanmu ajaib, tiada seperti Tiada yang seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Engkau, Engkau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita sama-sama istiharkan. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau Tuhan. Sungguh besar, perbuatanmu sungguh ajaib Tuhan. Oh, sebab Kau besar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan hormat, pujian yang tertinggi bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami tinggikan bagi nama-Mu Yesus. Allah yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau mengatakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Mari kita sama-sama istiharkan kekuatan Tuhan yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau.
kembalikan setiap pujian dan penyembahan kami ke atas tangan Engkau Bapa. Kami mau mengatakan Tuhan, sungguh ajaib setiap perbuatan-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan. Haleluya. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami dengan tangan yang terbuka. Kami kembalikan semuanya ke atas tangan Engkau. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami dapat Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu akan menjadi rema di dalam hidup kami Bapa. Syukur ke atas nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu kembali secara online dalam ibadah pada hari Minggu ini. Puji Tuhan karena dalam minggu yang kemarin kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dalam situasi yang tidak begitu bagus pun, kita miliki Allah yang sangat bagus, sangat baik, sangat mengasihi kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan pagi ini juga saya mau mendoakan untuk setiap pemimpin-pemimpin yang telah dipilih dan untuk penggal baru ini. Kami mau bersyukur pada Tuhan untuk setiap ketua dan penolong Connect Group, yaitu komsel-komsel, dan juga setiap ketua dan penolong pelayanan-pelayanan di gereja, dan juga tim-tim inti yang telah akan membantu dalam pelayanan masing-masing buat penggal yang baru ini. Dan kita akan ambil waktu sedikit untuk mendoakan untuk para pemimpin gereja ini yang akan melayani kita buat 2 tahun ini, supaya Tuhan memberkati mereka dengan urapan yang luar biasa, supaya Tuhan dapat memakai mereka dengan cara yang istimewa untuk memperkembangkan kerajaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita tutup mata, doakan untuk para pemimpin gereja kita pada saat hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan para pemimpin kepada gereja ini Tuhan untuk melayani untuk penggal yang baru ini. Hamba serahkan Tuhan supaya Engkau berkati agar mereka terus memiliki visi, memiliki passion, memiliki komitmen, dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan Tuhan, agar semua yang telah dipilih Tuhan akan memberi yang terbaik di sepanjang tempoh pelayanan mereka ya Bapa. Berkati supaya Tuhan Engkau akan memimpin mereka untuk maju ke level yang baru setiap masa ke semasa, supaya setiap pelayanan yang mereka layani Tuhan, setiap Connect Group yang mereka in charge, Engkau berkati supaya semuanya sukses dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Hamba serahkan, saya berkati setiap pemimpin dalam nama Yesus Kristus. Saya membacakan firman Tuhan ini kepada setiap jemaat Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bahagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Berkati Tuhan melalui firman ini kepada setiap pemimpin ini, agar kami akan melangkah dengan cara yang luar biasa dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih semuanya, kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terpuji nama Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan untuk para pemimpin yang telah mengambil satu komitmen buat penggal baru ini dalam pelayanan. Doakan untuk mereka terus supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa buat tahun-tahun ini. Haleluya. Mari kepada pagi ini kita akan melihat pada firman Tuhan daripada 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 13 hingga 16. 1 Petrus 1:13 hingga 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab
aku kudus. Sudah saya akan bawa satu firman Tuhan dalam satu bulan ini. Kita akan juga mengikuti satu siri khotbah yang saya berikan satu tajuk utama itu tentang kingdom life, itu hidup yang memiliki karakter kingdom, yang hidupan yang memiliki tentang segala sifat-sifat tentang kerajaan Allah. Jadi untuk minggu ini kita akan perhatikan apa yang Tuhan ingin supaya kita miliki untuk tinggal dalam kerajaan Allah. Yang pertama kita mau fokusnya adalah hidup dalam kekudusan. Kita akan memulakan waktu pada pagi hari untuk merujuk petikan-petikan firman Tuhan yang mengajar kita supaya hidup dalam kekudusan. Ini adalah wawasan visi Allah, tujuan visi Tuhan untuk setiap umat Tuhan dapat diperlengkapi supaya memiliki dan tinggal di dalam kerajaan Allah. Jadi kekudusan ini adalah satu syarat yang kita perlu miliki supaya kita boleh tinggal bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa keselamatan itu adalah salah satu syarat yang untuk kita tinggal dalam kerajaan Allah. Tetapi kita kena faham bahwa kalau tidak ada keselamatan daripada Yesus Kristus, kita tidak adanya kejaminan tinggal dalam Kingdom of God. Kita perlu memiliki keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita perlu memiliki keselamatan melalui pengampunan Tuhan Yesus Kristus, melalui berkat Allah kita perlu miliki supaya kita boleh tinggal di dalam kerajaan Tuhan ini. Jadi sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, saya ingin mendorong kita pada pagi hari ini supaya kita ambil sedikit waktu untuk beri pemeriksaan diri secara pribadi. Buat sedikit kajian secara pribadi, apakah saya ini hidup kudus di hadapan Tuhan selama ini? Bagaimanakah pola pikiran saya? Apakah hati saya benar-benar di hadapan Tuhan kudus? Dan sebagainya. Kita akan melihat daripada 1 Petrus pasal yang pertama ini, beberapa nasihat yang Petrus beri kepada umat Tuhan untuk kita lakukan dalam hidupan kita ini. Jadi kita akan perhatikan apa yang boleh kita lakukan supaya tetap tinggal dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Yang pertama saudara, apa yang kita perlu berikan fokus adalah kita perlu membezakan antara Tuhan dan pelayanan. Kita perlu membezakan antara Tuhan dan pelayanan. Salah satu penulis buku yang bernama Paul David Tripp, dia membawa satu buku yang bernama A Dangerous Calling. Dia mulai membawa satu ungkapan yang sangat menarik perhatian. Dia dalam buku ini dia mulai mencatatkan bagaimana para hamba-hamba Tuhan atau para penatua pemimpin gereja mulai menyalahgunakan otoritas dalam gereja dan mereka hidup menyimpang daripada kekudusan Allah. Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan, para pendeta gereja atau mereka adalah pemimpin church, tapi mereka ini adalah telah tinggalkan kekudusan. Mereka mulai menjauhi Allah dan mereka mulai fokus kepada perkara-perkara yang tidak berkenan. Mereka memiliki sifat ego, mereka memiliki self-glorification, mereka juga memiliki satu perasaan yang mau utamakan diri mereka daripada Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan, mereka ini mulai menyimpang. Sebagai hamba Tuhan, mereka mulai menyimpang daripada Tuhan. Jadi kita perlu membuat suatu perbezaan antara Tuhan dan pelayanan. Jadi saya mau mendorong kita supaya jangan salah utamakan. Kalau saya mau katakan membezakan, juga boleh kita bawa satu pemahaman juga, utamakan. Kita perlu utamakan perkara yang utama, yaitu Tuhan harusnya yang terutama, bukannya pelayanan. Kita perlu ikutnya satu turutan yang jelas, yaitu Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Bukannya keluarga, bukannya pelayanan, bukannya pekerjaan, bukannya keuangan, tetapi Tuhan adalah segala-galanya. Tetapi kalau salah diposisikan tempatnya, yaitu Tuhan atau pelayanan, kita mulai menyimpang daripada rencana Allah dalam kehidupan yang kudus kepada Tuhan. Dalam Ibrani dikatakan seperti ini, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Saudara, prinsip ini sangat jelas mengatakan bahwa saudara kita mau mendekati Allah karena tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, tanpa kekudusan
kita tidak boleh berkenan kepada Allah, ataupun tidak boleh menyenangkan Tuhan, ataupun tidak boleh melihat Tuhan. Jadi kita perlu jelas bahwa kita perlu utamakan perkara yang utama, iaitu Tuhan harus di tempat yang pertama, bukannya pelayanan. Makanya dalam ayat 13, Petrus mulai memberi satu penekanan. Dalam ayat 13 dia katakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Di sini kata Paulus, biar kita fokus kepada Tuhan, bukannya pelayanan. Dia kata sini, siap sediakan akal budi kita, waspada dan letakkan harapanmu atas seluruhnya atas kasih karunia. Berarti kita ini memerlukan Tuhan untuk memperoleh kasih karunia. Ia bukan diberi. Memang kita berkata kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi saudara, kita perlu meneruskan ini supaya kasih Allah ini terus tinggal dalam kehidupan kita sampai Maranatha. Jadi sebagai umat yang sudah bertobat, sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, saya ingin mendorong kita supaya berikan fokus bukan kepada pelayanan tetapi kepada Tuhan. Amin. Bila kita lihat dalam Injil Matius 7 ayat 21 mengatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, ayat ini cukup jelas untuk kita memahami bahwa kita boleh berseru kepada Tuhan, Tuhan, kita boleh berdoa, saudara. Tetapi kata kita sini, kata sini Yesus bahwa mereka yang membuat kehendak Bapa-Ku di surga inilah yang akan memasuki dalam kerajaan Allah. Jadi bila kita perhatikan ayat 22, 23, saudara, di situ mereka mulai berkata bahwa Tuhan, saya menyembuhkan orang sakit, saya bernubuat, saya mengusir setan dan sebagainya. Mereka mulai memberitahu segala tindakan pelayanan yang mereka pernah buat selama ini. Tetapi Tuhan menghalau mereka karena mereka tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka mulai salah posisikan. Mereka utamakan pelayanan bukannya Tuhan. Jadi mereka ini pola pikiran sudah pun fokus kepada pekerjaan pelayanan, bukannya Tuhan. Dalam dunia kita hari ini, dalam dunia Kristen, ada 3 jenis orang yang boleh saya gambarkan. Satu adalah orang yang ekstrim kudus, di mana mereka ini tidak membuatkan kehendak Bapa. Berarti mereka ini doa, mereka berpuasa, mereka baca Alkitab, mereka berdoa, mereka doa 10 hari, puasa 10 hari, mereka puasa 40 hari, mereka teruskan. Mereka ekstrim dalam aspek kekudusan. Tapi dalam pelayanan mereka tidak melangkah. Mereka abaikan tugas-tugas pelayanan. Karena apa? Bagi mereka dengan hidup kudus itu adalah tiket untuk ke surga. Karena tanpa kekudusan orang tidak boleh melihat Tuhan. Amin. Kata Ibrani 2 mengatakan. Jadi mereka ini kejar kekudusan. Mereka lupa bahwa kita pun diamanatkan. Kita diperintahkan untuk melakukan misi Allah. Itu adalah yang pertama. Kedua adalah orang yang ekstrim kepada pelayanan dan lupa akan kekudusan. Mereka ini lupa akan perkara yang harus diberikan perhatian. Mereka terlalu ekstrim kepada pelayanan. Waktu mereka dengan Tuhan tidak ada. Waktu mereka mau berdoa dengan Tuhan tidak ada. Waktu mereka membawa renungan firman Tuhan tidak ada. Mereka pelayanan, buat kerja Tuhan dan sebagainya. Ini ekstrim kepada pelayanan. Yang awalnya ekstrim kepada kekudusan. Satu lagi golongan manusia adalah mereka ini adalah orang yang memberikan keutamaan yang pertama kepada Kristus. Pelayanan semua itu adalah perkara-perkara yang kedua, ketiga, dan keempat. Mereka meletakkan Yesus di tempat yang terutama dalam hati mereka ini. Jadi sejemaat Tuhan, saya ingin mendorong kita supaya kita kejar hadirat Tuhan. Kita kejar supaya kita boleh hidup kudus. Karena apa? Bila kita bergaul dengan Tuhan, bila kita connected dengan Allah, saudara,
ini adalah satu, bagi saya, bila saya mau melihat satu gambaran besar, bila kita bergaul dengan Tuhan, bila kita bertumbuh secara dewasa, secara rohani, saudara, secara otomatis kita miliki keinginan-keinginan Tuhan dalam hati kita. Bila kita bergaul dengan Tuhan senantiasa, saudara, Tuhan akan mulai menurunkan segala isi hati dia. Dia akan bicara kepada kita. Dia akan bicara melalui firman Tuhan. Dia akan memberikan wahyu. Dia akan berikan kita penglihatan apa yang Tuhan mau lakukan, saudara. Ia juga merangkumi kekudusan semua turun hingga kita mulai belajar bahwa Tuhan terutama dan kita perlu hidup dalam kekudusan serta kita melaksanakan misi Tuhan, yaitu pelayanan, pekerjaan Tuhan. Penginjilan, lahirkan buah-buah roh, karunia-karunia roh, dan sebagainya. Jadi, ia akan membantu kita supaya kita melihat cara gambaran besar bahwa Allah mesti yang tempat yang pertama. Yang lain semua itu adalah perkara yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Bila baca dalam kitab Pengkhotbah 3, ayat 1-8 mulai menceritakan tentang untuk segala sesuatu adanya masa. Ini Salomo mulai menuliskan untuk tidur ada masa, untuk bangun ada masa, untuk hidup ada masa, untuk mati ada masa. Semuanya dia mulai menuliskan dalam pasal 3, 1-8 ini. Saudara, apakah kehidupan kita ini ada masa untuk hidup kudus, ada masa untuk hidup tidak kudus? Apakah dalam kehidupan kita ini ada masa untuk bergaul dengan Tuhan, ada masa untuk tidak bergaul dengan Tuhan? Tidak kan? Saya percaya untuk hidup kudus itu adalah tidak perlunya ada masa. 24 jam. Setiap saat yang kita miliki merupakan waktu bergaul dengan Tuhan dan tinggal di dalam kekudusan. Amin. D.L. Moody. Ini kata D.L. Moody, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia berkata, kehidupan yang kudus akan membuat kesan yang dalam, impact yang luar biasa. Dia kata, rumah api tidak membunyikan bunyi, tidak membunyikan klason, tetapi dia hanya bersinar. Dikatakan bahawa the lighthouses, rumah api ini dia hanya menunjukkan sinarnya yang ditunjukkan. Dia tidak buat bunyi. Yang mau disampaikan oleh D.L. Moody adalah kita punya gaya hidup kita ini, karakter kita ini harusnya bersinar dari kehidupan kita ini, menjadi terang dan garam dunia, kata Yesus kepada kita dalam Injil Matius. Terang kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, terang kepada keluarga kita, terang kepada masyarakat yang kita tinggali ini, terang kepada mereka ini. Ini kata D.L. Moody, yaitu kita menampilkan kehidupan yang kudus di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang pertama, harus kita membuat satu perbezaan antara Tuhan dan pelayanan. Yang kedua yang kita perlu berikan fokus adalah membuat keputusan di tempat zon bahaya. Membuat keputusan yang tepat di zon yang bahaya. Kita kembali baca ayat 14, dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Pada waktu kebodohanmu. Ini kata Petrus berkata, itu sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang tidak menuruti hawa nafsu, yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Saudara, yang mau disampaikan adalah tinggalkan hidup yang lama kita ini. Sudah bertobat, ayo tinggalkan hidup lama kita ini. Datang sekarang hidup yang baru supaya kita boleh mengambil keputusan yang tepat dalam zon-zon yang bahaya. Bila kita menghadapi zon yang bahaya, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kerana apa? Bila kita tinggal dengan Tuhan, kita sudah menjauhi segala dosa. Kita mulai memiliki hidup yang baru ini. Kita mulai paham bahawa zon bahaya ini akan berada dalam kehidupan kita 24 jam. Setiap waktu kita hadapi, saudara, kita ada keinginan-keinginan daging, kita ada hawa-hawa nafsu yang selalu menyerang, segala godaan, pencobaan yang datang melanda dengan luar biasa hebat. Tetapi kita perlu mengambil keputusan yang tepat di zon yang bahaya. Tapi kalau kita hidup dalam kehidupan yang kudus, kita boleh mengambil tindakan-tindakan yang bijak. Tapi kalau kita adalah orang yang ikut
serta dengan gaya hidup dunia atau arus dunia, kita mungkin mengambil tindakan-tindakan yang salah. Amsal 16 ayat 16 mengatakan seperti ini. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga dari mendapatkan perak. Jadi sini kalau bacakan kitab Amsal, dia mulai menurunkan banyak firman tentang hikmat, dan hikmat. Saudara, bila kita mempelajari firman Tuhan, kita perlu mengkaji ayat demi ayat. Bila kita baca firman Tuhan, kita perlu membaca ayat kata demi kata. Karena setiap kata ada maksud yang kita perlu berikan fokus. Amsal membuat satu gambaran bahawa kita perlukan hikmat untuk dunia yang fana ini. Amin. Kita perlukan hikmat dalam dunia yang fana ini. Makanya dalam Amsal dia menuliskan banyak nasihat tentang hikmat dan hikmat. Sini kata Salomo berkata, peroleh hikmat lebih jauh daripada memiliki emas, dan mendapatkan pengertian lebih jauh juga berharga daripada mendapatkan perak. Jadi harta keuangan kita ini, kalau membandingkan dengan hikmat lebih penting daripada harta kita ini. Di Virginia Wildlife Center, mereka membuat kajian ke atas ular yang berkepala dua. Bila mereka buat kajian, mereka mendapati bahawa ular yang spesies yang aneh ini ada satu jantung, satu set paru-paru, tapi dia ada dua otak karena ada dua kepala. Dan bila mereka buat kajian kepada ular-ular ini yang special ini, mereka mendapati bahawa oleh karena dia ada dua kepala dan dua otak, tetapi satu set paru-paru dan juga satu jantung, tindakan dia ini agak berlainan. Dan ular ini akan meresponi dengan cepat bila mangsa mau menyerang. Tindakan mereka cepat tetapi tidak bijak. Karena apa? Dua-dua kepala fikir dua haluan yang berlainan. Bila ada mangsa yang mengejar, mau mengattack dia, dua-dua kepala yang punya otak masing-masing berfungsi secara persendirian untuk melangkah ke arah yang berlainan. Dan bila mereka buat kajian, mereka berkata, binatang yang memiliki dua kepala ini tidak akan hidup lama. Karena mereka punya limit hidupnya itu singkat. Karena mereka punya dua otak yang tidak dapat seimbang ataupun tidak boleh tolong-menolong. Sama seperti cerita yang benar ini, saudara, bila baca dalam surat Yakobus 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita perlu belajar supaya jangan mendua hati untuk membuat keputusan. Kita perlu berdoa, kita perlu minta pimpinan Tuhan, kita minta nasihat orang yang berrohani, kita perlu berdoa lagi untuk mengambil satu keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ia mungkin menjadi kita punya jodoh masa hidup kita, masa depan, mungkin pekerjaan kita, untuk keuangan kita, untuk membeli apapun, saudara-saudara. Saya percaya kita tidak mengambil langkah yang terburu-buru, tapi kita perlu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan supaya kita mengambil langkah yang bijak. Jangan berdua hati, karena kata Alkitab, orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya sekali. Sebagai seorang yang sudah bernikah, setiap antara kita sudah yang berumah tangga. Kalau kita sudah berumah tangga, waktu kita berkahwin pada hari itu, pasti ada janji pernikahan. Janji pernikahan ini berkata, sampai maut memisahkan kami akan tetap setia. Itu adalah penghujung kalimat janji tersebut. Saudara, saya percaya setiap keluarga yang sudah berumah tangga ini, mereka ada satu komitmen yang cukup jelas, yaitu tidak ada orang ketiga dalam keluarga. Berarti tidak ada unsur-unsur yang tidak baik dalam family kita ini. Jadi suami dengan isteri ini akan
berpakat bahawa sampai kami mengembus nafas terakhir, kami akan tetap setia. Saudara, ini terjadi kepada keluarga yang tinggal di dalam kekudusan. Ini bagus dalam keluarga yang hidup menghormati Allah. Kepada keluarga yang selalu mengamalkan mezbah doa keluarga. Keluarga yang membuatkan hidupan devosi secara konsisten. Mereka ini akan bertahan dalam pimpinan Tuhan. Mereka ini akan bertahan untuk membuat keputusan yang bijak dan tepat dalam zon-zon yang bahaya. Yesus sendiri pun mengalami zon yang bahaya. Waktu dia dicobai oleh setan, lepas dia berpuasa di dalam Matius 4 maupun Lukas 4 kalau kita baca, dia dicobai. Dia di zon yang bahaya. Tetapi dia mengambil tindakan yang tepat. Dia menentang iblis dengan firman Tuhan. Kalaulah hari itu Yesus mulai mengizinkan ataupun dikalah kepada firman ucapan-ucapan iblis itu, saudara, mungkin rencana Allah itu gagal pada hari tersebut. Tetapi Yesus, walaupun dalam tempat yang cukup mencabar, dalam keadaan yang lapar itu, dia dicobai oleh setan di zon yang bahaya. Tetapi Yesus tidak menyerah. Saudara, makanya itu saya katakan hidup yang kudus itu penting untuk kita amalkan dalam hidupan kita. Supaya di zon-zon bahaya kita tahu mengambil tindakan yang tepat sekali. Karena apa? Kita memiliki zon-zon bahaya. Emosi-emosi kita, keuangan-keuangan. Kadang-kadang kita ada kekurangan wang. Kita cuba cari shortcut way untuk mendapatkan keuangan. Saudara, kita ada tarikan-tarikan godaan. Ataupun cinta tiga segi. Ataupun seksual. Saudara, ini semua adalah godaan yang dalam dunia agak lumrah. Tapi kalau karena tidak dalam hidupan yang tidak kudus ini, kita mulai gagal di zon-zon yang bahaya. Saya ingin mendorong jemaat Tuhan pada hari ini supaya kita fokus kepada Tuhan supaya tidak terhilang daripada rencana Allah yang awalnya. Amin. Jadi belajarlah tinggal dalam Tuhan supaya kita mengambil langkah-langkah yang bijak di zon yang bahaya. Yang terakhir sekali, saudara, biarlah kita belajar untuk berakar di dalam firman Tuhan. Yang terakhir, kita berakar dalam firman Tuhan. Injil Matius 7, 24, 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan atas batu. Ini adalah kondisi orang yang berakar dalam firman Tuhan, kata Yesus di sini. Itu orang yang mendengar firman Tuhan, mengaplikasikan, melakukan. Dia seumpama seperti orang yang mendirikan rumah atas batu. Datang turun hujan, datang banjir, datang juga angin yang kuat melanda, tetapi rumah tetap kuat sebab dia berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah panduan kepada kamu dan saya supaya lebih kuat dan lebih fokus kepada rencana Allah. Kita perlu alami transformasi demi transformasi dalam kehidupan kita ini. Kita perlu alami satu perubahan demi perubahan. Setiap umat Tuhan harus diperbarui. Minda kita perlu diubah, hati perlu diubah, dari masa ke semasa kita perlu sentiasa diperbarui. Dalam Mazmur dikatakan seperti ini, Mazmur 119 ayat 9 berkatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda pertahankan hidupan yang bersih? Ini kata pemazmur. Dengan bagaimana kami boleh hidup supaya tidak membuat kejahatan, dosa? Kata firman Tuhan jelas, dengan menjaga hidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi untuk hidupan yang kudus ini, saudara, firman Allah kerap membantu kita untuk transform, mengubah pola pikiran, transform hati kita, transform hidupan kita keseluruhannya supaya kita miliki hidupan yang kudus dan kita boleh menikmati kerajaan surga ini. Haleluya. Jadi kembali kepada firman Tuhan dalam 1 Petrus 1:16 yang mengatakan bahawa sebab
ada tertulis bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Saudara, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi orang-orang seperti inilah yang akan menikmati kerajaan Tuhan. Terdapat 4 jenis orang yang percaya dalam dunia. Saya berikan satu lagi gambaran lain. 4 jenis orang ini. Yang pertama adalah orang yang penuh hikmat dengan bijaksana yang berjalan melebihi waktu. Berarti mereka ini adalah orang yang bersiap sedia. Mereka berwaspada. Mereka dengan penuh keyakinan. Mereka membuat banyak perkara, tetapi mereka membuat dengan kekuatan firman Tuhan. Ini satu golongan manusia yang sudah bertobat ini. Yaitu mereka ini yang bekerja, mereka ini yang berjalan melebihi waktu. Berarti mereka melihat ke depan. Mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Mereka fokus ke depan dan mereka bergerak. Golongan kedua orang yang percaya adalah orang yang biasa saja. Berarti mereka ini adalah orang yang hidup dengan waktu, dengan sesuai perubahan zaman. Zaman berubah, mereka berubah. Zaman tidak berubah, mereka maintain. Jadi mereka ini ikut edaran dunia. Ini adalah orang-orang Kristen yang biasa. Orang ketiga adalah orang bodoh yang berjalan di belakang waktu. Backdated, orang yang ketinggalan zaman. Mereka ini adalah orang percaya yang sudah ketinggalan jauh daripada firman Tuhan. Sudah ketinggalan jauh. Mereka berjalan di belakang waktu. Ini orang percaya. Orang terakhir itu adalah orang yang paling bodoh yang tak tahu waktu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Karena 4 jenis orang ini, satu mengatakan dia itu berjalan melebihi waktu, berarti mereka ini adalah orang yang fokusnya jelas jauh ke depan. Orang kedua itu adalah orang yang biasa saja, ikut perubahan masa dunia, mereka ikut perubahan tersebut. Orang ketiga adalah orang yang berjalan di belakang waktu, mereka ini ketinggalan. Dan orang keempat itu orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di muka bumi. Ini orang Kristen. Kita ada dalam dunia ini 4 jenis orang yang percaya yang sedang tinggal dalam kehidupan kita ini. Kamu di mana? Kamu adalah orang yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Saudara, kita perlu buat sedikit kajian, penilaian dalam kehidupan kita ini bahwa apa yang boleh kita lakukan supaya saya tinggal dalam hidup yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kamu naik kapal terbang, kalau kita hampir mau mendarat, bila kita daripada kapal terbang, kita boleh melihat ke bawah aliran sungai yang bengkok menuju ke arah laut. Di setinggi mana kapal terbang itu, di mana kalau kita boleh melihat bumi kita ini, kita akan perhatikan bahwa arah sungai yang mengalir ke laut ini semuanya adalah yang bengkok. Tidak ada yang lurus sampai ke laut. Daripada mata air, dia terus lurus sampai ke mata air. Tidak ada sungai seperti ini. Karena ini adalah sungai-sungai yang semula jadi. Kenapa sungai-sungai dalam dunia ini bengkok? Karena apa? Sungai ini mencari, bila dia mengalir dari mata air, pada permulaannya, bila mengalir, kalau adanya halangan-halangan depan itu, dia akan mulai cari tempat yang tidak ada halangan. Dia akan mulai mencari tempat lagi. Kalau dia terus maju lagi ke depan, kalau ada batu-batu besar ataupun tanah-tanah yang besar yang menghalangi dia, bukit-bukit yang mengganggu dia, dia akan membelok tempat-tempat yang tidak ada gangguan. Jadi kalau mau katakan cara ringkasnya adalah, ini sungai-sungai ini adalah sungai-sungai yang cuba hidup tanpa ada halangan-halangan hidup. Hari ini kita pun kadang-kadang seperti sungai-sungai ini. Kita tidak mau cabaran hidup. Kita tidak mau diuji oleh Tuhan. Kita mau hidupannya cool sampai kita meninggalkan dunia. Kita mau hidupan tanpa ada problem. Kita mau cuba cari shortcut. Oleh karena banyak umat Tuhan yang cuba tidak mau menghadapi cabaran-cabaran, mereka cuba ambil langkah-langkah yang singkat, shortcut, berkompromi dengan dunia, membuat perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara, ini berlaku dalam dunia hari ini karena saudara, kita perlu hidup yang siap untuk hadapi pelbagai cabaran.
Dalam dalam Yakobus berkata, berbahagialah mereka yang menghadapi pelbagai pencobaan, trials kata Alkitab. Berbahagialah mereka yang menghadapi pelbagai cobaan. Jadi kita perlu belajar untuk hadapi segala pencobaan supaya kita tahu apa yang tepat untuk kita lakukan. Makanya firman Tuhan membantu kita untuk mengambil langkah-langkah yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Amin. Jadi biarlah kita berakar dalam Tuhan. Sebagai penutup, saya mengakhiri dengan firman Tuhan ini. 1 Petrus 1:18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Haleluya, saudara, hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita percaya kepada Tuhan supaya kita hidup kudus. Buat tahun ini kita ambil satu komitmen. Kita buat satu dedikasi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan Engkau. Saya mau hidup kudus di hadapan Engkau. Saya mau menjauhi segala kejahatan. Saya mau menjauhi segala hal yang telah menghalangi saya selama ini. Saya mau fokus kepada rencana Allah, yaitu hidupan yang kudus. Haleluya. Saya percaya firman ini telah memberikan satu dorongan kepada saudara-saudari supaya mengamalkan, memiliki hidupan yang kudus di hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau Bapa, kami sembah Kau Yesus. Kuriandaraba sandarabaryandaraba. Oh, glory, glory, glory. Kami bersyukur pada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita serahkan hidup kita hadapan Engkau kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidupan saya kepadamu. Aku mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Aku mau hidup untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amen. Puji nama Yesus. Oh, glory God. Amen. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi, menyenangkan, menyenangkan-Mu. Terima kasih. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan. Berikan segala pujian menyenangkan pada Tuhan. Menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu Tuhan, haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu untuk hidupan yang kudus ya Bapa. Ajar kami untuk kami senantiasa kejar hadirat-Mu Tuhan, supaya kami dalam pelayanan yang melayani Engkau. Bila kami hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan. Kami yang belajar, yang bekerja di rumah tangga, di mana pun kami berada Tuhan. Ajar kami untuk kami hidup kudus di hadapan-Mu. Bawalah kami dekat dengan-Mu Tuhan, supaya kami tidak melalaikan firman-Mu ya Bapa. Oh, biarlah kami tahu membezakan antara Tuhan dengan pelayanan. Kami tahu utamakan Allah daripada segala-galanya. Kami juga tahu mengambil tindakan yang tepat
di tempat zon-zon yang bahaya. Dan kami juga akan mau berakar dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, saya serahkan setiap jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari Kau berkati dengan berkat yang berkelimpahan, berkat yang luar biasa. Berkati pekerjaan, pelayanan, kehidupan rohani, kehidupan kesehatan. Kau berkati Tuhan. Apapun usaha mereka ini Bapa, Kau campur tangan dan Kau berkati, agar mereka menikmati segala-galanya dengan berkat yang berkelimpahan. Berkat daripada surgawi akan turun dengan berkelimpahan ke dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala pujian dan semua kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah menguatkan kita. Saya percaya jemaat Tuhan pastinya didorong melalui firman Tuhan kita ini. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita ada beberapa pengumuman yang akan kita dengarkan ya. Pengumuman kita yang pertama, Mesbah Doa Online yang seperti biasa kita adakan setiap hari Rabu 8.30 malam. Saudara-saudari, saya percaya di saat kita berkumpul di dalam dan bersatu di dalam doa, sangat besar kuasanya. Kami melihat semakin ramai jemaat Tuhan yang menyertai di dalam Zoom ini. Karena apa? Kita memiliki satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dan melihat kuasa Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara-saudari yang belum pernah mengikuti Mesbah Doa Online ini, mari bersama-sama kita untuk mengikutinya. Amin. Dan pengumuman kita yang kedua, Connect Group yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat ya. Ini juga kita adakan secara online jam 8.30 malam. Jangan ketinggalan saudara-saudari, karena saya percaya dalam Connect Group ini kita akan dibangkitkan dan dikuatkan, dimotivasi satu dengan yang lain. Amen. Dan jangan pernah ketinggalan untuk tetap bergabung di dalam Connect Group kamu. Dan pengumuman kita yang berikutnya, latihan pemimpin Connect Group yang akan diadakan pada hari Sabtu ya 20 dan 27 Februari pada jam 8.30 malam. Jadi setiap pemimpin CG kami menggalakkan untuk mengikutinya bersama-sama. Jangan ketinggalan, karena melalui latihan ini kita semakin didedahkan dengan pengetahuan tentang firman Tuhan dan cara-cara kita mengendalikan CG. Seterusnya pelayanan kanak-kanak. Mari kita menggalakkan setiap anak-anak kita untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini yang diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Saya menggalakkan setiap ibu bapa untuk duduk bersama anak-anak kita untuk bersama-sama mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Jangan ketinggalan, sebab anak-anak kita juga memerlukan firman Tuhan untuk bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita memberi persembahan kita dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita memberi ke rumah Tuhan ya, dan membawa setiap apa yang kita miliki. Ya, kita boleh memberikan secara online melalui bank account Kajang Assembly of God seperti yang ada dipaparkan dalam screen kamu. Dan yang kedua, kamu boleh juga memberikan melalui e-wallet. Nah, saudara-saudari, saya menggalakkan untuk kita senantiasa setia untuk memberi bagi kerajaan Tuhan. Ya, karena melalui pemberian kita ramai orang dimenangkan, ramai orang yang akan dijangkau. Amen. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita menutup ibadah kita ini dengan ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini, supaya Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam hati setiap jemaat Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap persembahan kami, baik yang memberi secara online, e-wallet, ataupun menyimpan dalam sampul Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Biarlah Bapa uang ini dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Yesus di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu juga yang telah kami dengarkan akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, yang kami akan terapkan dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya dan shalom.